hari ini kita bersuka cita karena kita memperingati hari Pentakosta. Terlebih dahulu untuk penyampai firman Tuhan adalah Amang Pendeta David Simatupang. Sementara untuk pemusik kita terdiri dari Bang Ivan Hutapea, Bang Juan Aritonang, Bang Tonggo Butar-Butar, dan Bang Febrian Gultom. Sementara song leadernya Kamelva dan teman-teman guru sekolah minggu. Untuk wali kelas menyampai tugasnya adalah Kak Riri. Adik-adik, minggu ini adalah Minggu Pentakosta pertama. Minggu perayaan pencurahan Roh Kudus. Diperingati dan dirayakan sebagai hari besar bagi umat Kristiani. Pentakosta berasal dari kata Yunani yang artinya 50, yaitu 40 ditambah 10. Sebagai dasar perhitungannya adalah dari hari kebangkitan Yesus dari maut, 40 hari setelah kebangkitannya, Yesus naik ke sorga, dan 10 hari kemudian yaitu hari ini, hari ke-50 Pentakosta. Adik-adik, inti dari peringatan dan perayaan Minggu Pentakosta adalah Roh Kudus. Makna dan arti kedatangannya justru memberi penghiburan dan penyertaan untuk jemaatnya, untuk adik-adik juga setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Roh Kudus Tuhan ada bersama kita. Jadi kita nyanyi dong, kita harus sukacita dong. Yuk kita nyanyi bersama. Bila Roh Allah ada di dalamku. Pakai gerakannya ya. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Kita nyanyikan sekali lagi. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Tangan ke atas, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Putar, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ya, bagus. Sekarang kita mau berdoa. Yuk, kita mau sama berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, ditundukkan kepalanya. Kita sama-sama berdoa ya adik-adik ya. Sikap doa yang manis seperti apa? Ya, bagus. Yuk, sama-sama kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari yang indah yang Kau berikan kepada kami. Hingga hari ini kami merayakan perayaan hari Pentakosta bersama teman-teman walau di rumah saja. Tuhan, kiranya perayaan ibadah untuk Pentakosta ini dapat berkenan di hadapan-Mu ya Bapa.
Dan kami dapat memuji, bersyukur atas Roh Kudus yang selalu menyertai kami, membimbing kami untuk selalu berjalan di dalam-Mu saja. Tuhan, terima kasih banyak untuk semuanya. Di atas segalanya Tuhan, kami mohon maaf apabila terkadang kami suka tidak mendengar apa yang Tuhan katakan. Ampuni Bapa, ajar kami, bimbing kami untuk selalu berjalan di jalan-Mu. Terima kasih Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini kami alaskan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Adik-adik, ketika itu hari Pentakosta, murid Yesus berkumpul bersama orang percaya. Jumlahnya ada 120 orang. Allah hadir dan bertindak dengan cara luar biasa. Roh Kudus dinyatakan di dalamnya. Di dalam Matius 18 ayat 20 dikatakan, sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Itu ada lagunya dalam bahasa Batak. Kita coba nyanyi yuk bersaut-sautan. Ini syairnya sangat mudah karena hanya 2 bait. Ai molo pungu 2 manang tolu nasida, disi doau di au lambung nasida. Diambil dari buku ND Sekolah Minggu nomor 136. Yuk sama-sama kita nyanyikan. Jadi kalau misalnya di sampingnya ada abang atau adiknya, bisa dinyanyikan bersaut-sautan seperti ini. Yuk sama-sama kita bernyanyi yuk. Ai bolo pungu 2 manang tolu nasida, isi doa di labung nasida. Ai bolo pungu 2 manang tolu nasida,
lagu Batak ya. Sekarang kita kembali ke ayat hafalan bulan Mei. Diambil dari Titus 3 ayat 5. Titus 3 ayat 5. Bersama-sama kita membacakannya. Titus 3 ayat 5. Pada waktu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jangan lupa dicatat ya adik-adik. Adik-adik, keselamatan, berkat yang adik-adik terima itu bukan karena adik-adik berbuat baik, tapi karena kasih Tuhan, rahmat Tuhan ke adik-adik sehingga dosa-dosa kita dihapusnya dan menjadikan kita bukan anak-anak dunia lagi, tetapi anak-anak Tuhan yang selalu menuntun kita melakukan perbuatan baik melalui Roh Kudus. Adik-adik, kita mau mendengarkan nih, kemarin horong kecil, sekarang horong besar. Persembahan pujian dari horong besar. Boleh kakak kasih jempolnya lagi untuk 23 anak sekolah minggu horong besar yang ikut bernyanyi. Wes, pintar. Itu dia, belajar satu lagu baru di hari yang sama langsung direkam, hasilnya bagus, berarti kalian itu sudah bisa bernyanyi dengan baik. Yang terpenting adik-adik bukan masalah bernyanyi yang baiknya, tapi hatinya. Adik-adik melakukannya dengan sukacita dan jangan malu memuji dan bersaksi kepada Tuhan. Kenapa harus malu? Tunjukkan jati diri kalian. Berikan senyum saat foto tugas. Jangan kalau di foto hanya bukunya saja, senyum dong. Ini aku sudah mengerjakan tugasnya kakak. Bagus, kan senyum kalian bisa memberikan berkat juga kepada orang-orang yang melihatnya. Buat videonya juga dengan wajah sukacita dan sungguh-sungguh. Jangan hanya suaranya saja, tapi juga kalian menyanyikannya. Karena semua itu yang kalian lakukan adalah persembahan untuk Tuhan. Oke, sekarang kita mau sama-sama dengarkan ya persembahan dari horong besar yang menyanyikan lagu Aku Mengasihi Engkau Yesus. Dengan segenap hatiku
Adik-adik, tujuan kita adalah menyenangkan hati Tuhan. Kita mau persiapan mendengar firman Tuhan. Adik-adik, untuk ibadah kali ini nih, kalian dengar khotbah dari Amang Pendeta baik-baik. Karena ada kuis, ada kuisnya, ada pertanyaan dari Amang Pendeta. Yang cepat mengirimkan jawabannya, dia pemenangnya. Jawabannya itu dikirim ke WA wali kelasnya ya. Khusus untuk TK menggunakan voice note ya. Oke, mari kita undang Tuhan hadir masuk dalam hati kita agar firman Tuhan dapat membimbing dan menuntun adik-adik dalam perbuatan dan tingkah laku sehari-hari. Kita bernyanyi lagu Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Dalam
Adik-adikku, mari kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom anak-anakku, adik-adik sekolah minggu, selamat hari Pentakosta. Firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat pertama sampai dengan 13, Amang Pendeta akan bacakan untuk kita semua. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada kepala mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung, karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua orang yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata kepada seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikianlah firman Tuhan. Tema minggu ini adalah roh penghibur dan kebenaran. Pentakosta adalah di mana ketika Roh Kudus turun ke bumi dan membuat para rasul yang telah lama berdoa, beribadah di Yerusalem berani menyatakan roh kebenaran. Karena Roh Kuduslah para murid menyatakan berita kabar baik tentang Yesus Kristus yang lahir, yang melayani, yang mati untuk menebus dosa kita, bangkit mengalahkan maut, naik ke surga untuk mempersiapkan tempat orang percaya pada kerajaan yang kekal. Nah, supaya untuk memudahkan anak-anak di rumah memahami apa itu peristiwa Pentakosta, Amang Pendeta akan menyampaikan tentang video dari Bible Kids Story, apa dan bagaimana Pentakosta.
seperti yang Kakak Siska katakan tadi, tolong diperhatikan ya anak-anakku di rumah. Nanti berdasarkan video itu, Amang Pendeta akan beri 4 pertanyaan, masing-masing 1 untuk kelas. Dan jawabannya disampaikan ke grup wali kelas masing-masing. Nah, ini dalam bahasa Inggris, tapi yang pendeta yakin anak-anak zaman now sudah pintar dan orang tuanya akan membantu menerjemahkan khusus untuk anak batita di rumah masing-masing. Perhatikan baik-baik ya. Mari kita simak bersama video ini. One day, as Jesus and his disciples were sharing a meal, Jesus told them to wait in Jerusalem because the Lord was going to give them an amazing gift, the Holy Spirit. Jesus told the disciples that they would act as witnesses to the whole world about the great works he did while on earth. Then, right before their eyes, Jesus rose up into the sky and was hidden from them in a cloud. Jesus ascended to heaven, just as he had promised. As they stood there staring into the sky, 2 angels appeared. They asked the disciples, "Why are you looking at the sky? Jesus will return to the earth one day the same way he left." After witnessing Jesus ascend to his Father in heaven, the disciples began the day-long walk back to Jerusalem. They gathered together in the upstairs room of the place where they were staying. There, the disciples, the women, and Jesus' mother and brothers joined together in prayer on a regular basis. After Jesus' death, resurrection, and ascension, his close followers devoted their lives to prayer. On what seemed like a normal day, the group of Jesus' followers gathered as usual in the upper room to pray and fellowship, when a sound like a rush of mighty wind from heaven suddenly filled the entire house. As they tried to figure out what just happened, they looked at each other and saw what looked to be tongues of fire that settled on each person in the room. This was it. This was the gift Jesus promised would come, the Holy Spirit. When they opened their mouths to praise God for this incredible gift, they began to speak in different languages, languages they had never spoken before. This was the power of the Holy Spirit. Jerusalem was packed with people who had traveled from many foreign lands for the festival of Pentecost. These foreign pilgrims began to overhear the disciples speaking foreign languages. A crowd of stunned and confused people gathered outside of the house where the disciples were staying. When the disciples spoke, the people in the crowd heard them speaking in their own foreign languages. How was this possible? Some people were amazed, wondering what this could mean. But others mocked the disciples and said they were drunk. Peter came out of the house and addressed the crowd of people, explaining how they were able to speak all these languages. He told the crowd that everything that was happening at that moment had been promised long ago in Scripture. Peter explained that Jesus, the man they had put to death, was God's Son, and he had risen from the dead and ascended to heaven. Peter said, "Let everyone in Israel know for certain that God has made this Jesus, whom you crucified, to be both Lord and Messiah." When the people heard Peter's message, it pierced their hearts. Filled with sorrow, grief, and regret, they were desperate to know what they could do to make things right between themselves and God and the Messiah they did not recognize and had rejected. People in the crowd cried out to Peter and the other disciples, "What must we do to be saved?" Peter shared the simple gospel message with them. Turn from sin, turn to God,
and be baptized in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins." Peter continued preaching to the crowd, telling them that the promise of forgiveness of sins through repentance and baptism was for them, their children, and everyone who would believe that Jesus Christ is the Messiah. Peter urged the people to save themselves and turn away from the path of the evil Jewish leaders. About 3,000 people who heard Peter's message that day believed and were baptized. They devoted themselves to the disciples' teaching about all the great works Jesus had done and his call for us to love each other. This group of new believers met to learn, fellowship, and pray together, just as we do today. This was the birth of the Christian church. Kita sudah sama-sama menyaksikan video ini. Berarti Holy Spirit atau Roh Kudus yang kita rayakan pada Minggu Pentakosta yang datang ke Yerusalem 2000 tahun yang lampau adalah Roh Kudus itu adalah Tuhan. Jadi perayaan Natal, lahirnya Yesus Kristus di Bethlehem, perayaan Paskah, Tuhan mengalahkan maut, bangkit, dan perayaan Pentakosta, Roh Kudus datang kepada murid-murid di Yerusalem. Roh Kudus itu adalah Tuhan. Ingat ya anak-anakku? Nah, sekarang kita akan masuk 4 pertanyaan. Ini pertanyaan untuk kelas Batita dalam voice note. Apa yang dilakukan para murid ketika mereka menanti kedatangan Roh Kudus di Yerusalem? Cepat, direkam suaranya, sampaikan ke kelas walinya. Apa yang dilakukan para murid ketika menanti kedatangan Roh Kudus di Yerusalem? Sudah dikirim? Benar. Siapa di antara anak-anak yang voice note-nya menuliskan menjawab suara berdoa? Jadi para murid berdoa di sebuah rumah di kota Yerusalem menanti kedatangan Roh Kudus. Amang pendeta mau semua anak-anak sekolah minggu berdoa setiap hari. Berdoa ya. Semua anak-anak harus bisa berdoa. Karena doalah yang menguatkan kita semua. Pada doalah kita memohon doa kepada Yesus Kristus. Memohon kesehatan, berkat, dan hikmat. Nah, pertanyaan kedua untuk kelas 1 dan kelas 2 SD. Setelah Roh Kudus turun, siapakah murid Yesus yang berkhotbah di Yerusalem? Ada satu orang, dia mewakili 11 murid berkhotbah, menyatakan, memberitakan Yesus Kristus yang lahir, yang melayani, yang mati untuk menebus dosa kita, yang bangkit dan naik ke surga. Benar. Jawabannya adalah Simon Petrus. Ketika peristiwa Yesus ditangkap, Simon Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Tetapi ketika Roh Kudus datang, yaitu Tuhan di Yerusalem, dia menjadi berani menyatakan kabar baik. Jadi anak-anak yang dipenuhi oleh Roh Kudus berbuat, berkata yang baik.
rajin belajar, rajin beribadah. Nah, yang ketiga, pertanyaan untuk kelas 3 dan kelas 4 SD. Berapa banyak orang yang dibaptis pada saat itu? Cepat kirim. 1, 2. Iya. Jawabannya adalah 3.000 orang. Bayangkan anak-anakku, adik-adik, 3.000 orang dibaptis. Wah, gak muat di gereja kita ini. Di rumahmu pun tidak muat orang sebanyak itu. Tapi ketika Roh Kudus datang dan Petrus berkhotbah, 3.000 orang percaya, dibaptis. Berarti kalau Roh Kudus datang padamu, pada kita, maka itu berdampak baik kepada sesama dan keluarga kita. Pertanyaan yang terakhir untuk kelas 5, 6, dan 7 SMP. Apa artinya Pentakosta? Kalau ini pasti cepat ini karena udah orang besar. Pintar semua orang besar ini ya. Dari Kak Siska Amang Pendeta tadi sudah beritahu. Pentakosta adalah turunnya atau datangnya Roh Kudus kepada para murid di kota Yerusalem. Selamat untuk anak-anakku yang berhasil menjawab pertanyaan ini. Tinggal menanti hadiahnya dikirim via ojek online. Nah, berarti dengan kata lain anak-anakku, Tuhan yang sudah naik ke sorga tidak meninggalkan murid-muridnya sendirian di bumi. Dia datang lagi dalam bentuk Roh Kudus. Dan dia menyertai, melindungi, dan menjaga kita semua. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang kami puji dan kami sembah dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, ketika para murid sabar menanti dan berdoa di Yerusalem, Roh Kudus datang kepada mereka dan di bumi 2000 tahun yang lampau, Roh Kudus adalah Tuhan, janji yang Yesus katakan ketika dia terangkat ke sorga. Tuhan datang dalam bentuk Roh Kudus kepada setiap orang percaya. Mereka yang menerima Roh Kudus akan berkata tentang kabar baik, menjadi teladan, disiplin, takut akan Tuhan, dan tentu membawa sukacita tidak hanya bagi diri kami, juga bagi keluarga dan sesama kami. Terima kasih Tuhan, Kau datang bersama dengan kami orang percaya. Engkau memberkati dan melindungi kami. Ajarlah anak-anak-Mu untuk hidup dalam tuntunan kasih Roh Kudus. Doa ini kami panjatkan ke dalam satu nama, Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi. Apa kabarmu, Sinta? Aku baik-baik saja, Abang Jo. Tadi
pendeta cerita tentang siapa? Petrus dan 11 temannya. Bukan 10? 11. Pinter. Mereka sedang apa? Mereka bercerita tentang Tuhan Yesus yang hebat. Betul sekali. Kamu tahu apa yang terjadi? Nggak tahu, Bang. Yang terjadi, banyak orang mengerti apa yang mereka ceritakan. Banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus. Tahu kenapa? Nggak tahu, Bang. Kenapa? Karena mereka ditemani oleh Roh Kudus. Nah, sekarang dirimu juga adik-adik di rumah, kalau percaya Tuhan, maka akan ditemani oleh Roh Kudus. Nah, boleh tidak anak-anak yang ditemani Roh Kudus malas belajar? Nggak boleh. Coba apa yang suka dilakukan oleh anak-anak yang belum percaya dengan Tuhan Yesus? Bang Jo, aku pernah ada kisahnya. Aku kesel sekali sama Mama karena aku pernah minta mainan sama Mama. Boleh. Terus Mama nggak mau beliin. Aku kesel. Jadi yang aku lakukan, Mama aku manggil aku, tapi aku diamin saja. Dicuekin mamanya? Iya. Hai. Tidak boleh ya. Kalau anak-anak yang percaya Tuhan Yesus, maka dia harus punya rasa memaafkan. Oh begitu, Bang. Iya, saling mengasihi. Begitu. Berarti aku salah dong sama Mama aku. Betul. Aku akan memaafkan. Aku mau minta maaf deh sama Mama aku. Ya. Bagus itu. Hari ini kita belajar. Roh Kudus ada di hati setiap anak-anak yang percaya Tuhan Yesus. Terus, Bang Jo, aku mau tanya. Aku itu takut dengan mati lampu. Karena aku mau pipis. Tiba-tiba mati lampu. Terus aku teriak. Aku ketakutan. Kan sudah ada Roh Kudus di hatimu. Maka ya tak perlu takut. Tuhan selalu ada di hati kita. Roh Kudus adalah Tuhan yang ada di hati kita. Yuk sama-sama. 1, 2, 3. Roh Kudus adalah Tuhan yang ada di hati kita. Shalom. Selamat pagi adik-adik. Ya, tadi adik-adik sudah mendengar khotbah dari Amang pendeta kita ya, mengenai Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu apa? Iya, Roh Kudus adalah Roh yang selalu ada ya, Roh Tuhan yang selalu ada menemani adik-adik dan menolong adik-adik dalam melakukan perbuatan-perbuatan baik yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi adik-adik jangan lupa ya, selalu berbuat baik karena Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita. Nah, untuk adik-adik kelas
3 dan 4. Seperti biasa, adik-adik ada proyek ketaatan, dan kali ini proyek ketaatannya adalah doa Bapa Kami dikirimkan dalam format video. Doa Bapa Kami yang dikirimkan dalam format video. Kemudian untuk tugas rangkumannya dapat dilakukan seperti biasa, cukup dengan 5 kalimat saja. Jadi tugas adik-adik itu dan dikumpulkan paling lambat 9.30. Terima kasih. Terima kasih Kak Riri untuk penyampaian tugasnya. Terima kasih juga Amang Pendeta untuk penyampaian firman Tuhan hari ini. Adik-adik, sekarang waktunya kita untuk persembahan. Persembahan dapat dilakukan melalui transfer ke rekening HKBP Kebayoran Selatan dan scan barcode juga bisa yang ada di layar nanti ya. Jangan lupa diberikan catatan persembahan ibadah sekolah minggu. Adik-adik, bagi Tuhan Yesus, adik-adik itu sangat penting, sangat berharga. Bila Roh Allah ada pada kita, adik-adik pun akan dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya, menyatakan terangnya, karena Yesus adalah terang dunia. Adik-adik pun menjadi terang dunia. Mari kita bernyanyi lagu Yesus terang dunia. Yesus terang dunia, Dia dari surga jadi manusia. Yesus telah tebus dosa, semua yang percaya kan selamatkan. Yesus telah
Adik-adikku, mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pengumumannya kali ini kita mau melihat nih, ada nggak ya teman kita yang berulang tahun dari Senin kemarin tanggal 17 Mei sampai dengan hari ini tanggal 23 Mei. Oh, ada 2 teman kita yang berulang tahun. Yang pertama, Arga Bona Pangihutan Manurung yang berulang tahun pada tanggal 19 Mei. Dan Natania Esther Boru Simatupang yang berulang tahun pada tanggal 22 Mei. Yuk, sama-sama adik-adik berikan ucapannya dan kita bernyanyi dengan sukacita, dengan semangat kepada teman-teman kita yang berulang tahun. Yuk, sama-sama kita bernyanyi yuk. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, sampai selamanya. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan ucapkan ya. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun Arga. Selamat ulang tahun Nia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa untuk beranjak ke WA grupnya, ikuti kegiatan kelasnya, dan tugas dikumpulkan selambat-lambatnya hari ini jam 9.30, khusus adik-adik Batita dan TK sampai dengan jam 11. Oke? Sehat-sehat selalu, tetap menjaga protokol kesehatan, hindari kerumunan, rajin belajar di rumah, rajin berdoa, rajin saat teduh, dan menjadi anak yang meneladani Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, selamat hari Minggu. Horas!
Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia itu akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat Allah. Lukas 21 ayat 8. Jawabannya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan sebab banyak orang akan datang dan memakai namaku dan berkatalah, akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Lukas 12 ayat 8 yang berisi, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui di depan malaikat-malaikat Allah. Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah.